Halo Vivanian, jumpa lagi dengan saya dalam program Bincang-Bincang di Interview. Saya kali ini bersama seorang ketua umum partai politik yang juga menjabat wakil ketua MPR. Dia pernah menjabat ketua MPR dan juga pernah menjadi Menteri Kehutanan. Saya perkenalkan langsung narasumber saya kali ini, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum Pak Zul. Salam Arif, saya sudah prokes ya, jadi saya buka ini. Oke, udah prokes, sudah swab, semua sudah. Pak Zul, saya amati Pak Zul belakangan sering ke daerah Pak Zul, dan terakhir ke Sumatera Barat. Dan ada misi politik apa ini Pak Zul? Ya di sana di Sumatera Barat karena kami ada 7 kepala daerah, tentu saya melakukan konsolidasi agar kepala daerah kita ini memenuhi janji-janji kita waktu mereka kampanye ya. Harus membuat kabupaten lebih baik, lebih maju, beda dengan kepala daerah sebelumnya. Harus lebih baik ya. Membawa nama partai, waktu kampanye banyak janji. Oleh karena itu saya meminta mereka penuhi janjinya dan menjadikan kabupaten mereka lebih baik. Dan terbukti, walaupun sering diprotes ya, karena kalau menghasilkan sesuatu yang baru itu banyak protes. Misalnya Kabupaten Solo ya, itu dia memberdayakan di sana itu ada namanya Danau Singkarak ya, yang nggak diurus gitu, pinggir-pinggirnya kotor karena kumuh. Nah ini dibangun, dibersihkan ya, sehingga rakyat bisa menikmati danau yang bagus, tetapi juga bisa mendatangkan wisata, bisa menambah penghasilan masyarakat yang di sekitar. Itu contoh ya. Kemudian Bupati Padang Pariaman juga itu membina masyarakat di sana agar lebih rukun, lebih akur, sehingga mereka bisa fokus membangun kabupatennya itu. Jadi luar biasa. Apalagi yang Agam tuh Bupati sangat aktif ya, terus menerus siang malam bekerja. Saya ke sana mengunjungi mereka, mengecek juga dan mendengar aspirasi, mendengar pendapat masyarakat dan mendengar keinginan masyarakat apa dan bagaimana kabupaten mereka. Itu yang kita lakukan. Ya, Sumatera Barat ini kan basis salah satu basis PAN ya, Pak Zul ya. Iya. Nah, ini termasuk persiapan menjelang pemilu 2024 udah ya, panas-panasin mesin. Itu akibat saja. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Apalagi pandemi kan. Pandemi banyak yang restoran tutup, yang kerja tidak bekerja. Oleh karena itu kita harus memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa dan apa yang kita lakukan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Kepala daerah PAN harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami pandemi, mengalami kesulitan itu. Itu yang saya pastikan. Dan bahwa nanti kalau kita kerja baik, masyarakat lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih adil, itu akan datang sendiri kemenangan ya. Selain Sumatera Barat, mana lagi Pak? Sebelum Sumatera Barat saya ke Bali, Provinsi Bali ya. Provinsi Bali juga ada acara, dihadiri gubernur, dihadiri oleh wakil gubernur, ketua DPRD, Kapolda, semua hadir waktu itu. Juga kami melakukan pembinaan, bimbingan teknis kepada anggota Dewan seluruh Indonesia di Bali. Kita lakukan itu. Satu, kenapa di Bali? Bali ini paling terkena dampak pandemi COVID. Karena dia pariwisata. Oleh karena itu walaupun kecil, kami adakan acara di sana 1.200 orang, tapi dibagi dua. Ada yang offline, ada yang online gitu ya. Baik Pak Zul, saya mau spesifik ngomongin tentang persiapan pemilu ini, pemilu 2024. Ya tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun ya. 2 tahun lagi. Saya pelajari PAN ini dari tahun 2004 suaranya atau kursinya sepertinya turun atau nggak stabil, tapi sebenarnya nggak pernah di atas 10 juta. Kemudian kursinya nggak pernah. Kami rata-rata suaranya itu antara 8 juta 10 juta, terus itu aja ya. Nah, kursi itu biasanya sistem menghitung. Kalau dulu kan habis dibagi kita dapat 48 ya. Kemarin ngitungnya sunleg gitu. Yang sunleg itu memang merugikan sedikit. Kami dapat 44 ya. Yang seharusnya itu memang kita mengalami kemarin di Jawa Tengah ya. Dari 8 itu jadi kosong. Dari 8 kosong. Banyak hal lah yang di sana, tapi
Ya sudahlah, kita pokoknya nggak dapat begitu aja. Kita tidak cari kambing hitam. Evaluasinya untuk ke depan bagaimana Pak Zul? Ya tentu kita harus bekerja keras karena PAN itu tergantung kader-kadernya sendiri. Ya, bukan tergantung kepada pihak lain. Kalau kita mau bagus ya kita harus kerja bagus. Kalau orang lain kerja lebih baik ya kita harus lebih baik lagi. Kalau orang kerja keras kita harus kerja lebih keras lagi. Itu kira-kira. Kalau saya lihat ini trennya PAN malah justru turun, hampir terdegradasi. Sekarang posisinya kalau rankingnya itu di atasnya P3 dan di bawahnya Partai Demokrat Pak Zul. Iya. Ini udah titik kritis kayaknya Pak Dulu Zul. 48, sekarang 44 ya. Ya kritis atau tidak terserah masyarakat yang menilai. Tapi kami optimis. Masih optimis ya Pak Zul ya? Kami kemarin tuh kalau nggak dikerjai di Jawa Tengah, sama di Lombok, sama di Sulut, kami bisa dapat 58 kursi misalnya. PAN sejauh ini masih dikenal sebagai partai yang banyak merekrut artis Pak Zul. Yang penting mereka mau sungguh-sungguh memiliki kompetensi dan kemampuan, silakan. Ada artis, ya kenapa artis harusnya? Karena artis juga banyak yang bagus, banyak yang baik. Desi Ratnasari itu S3 gitu ya. Banyak juga wartawan yang nggak S3, ada juga. Tapi banyak juga yang bagus gabung sama saya. Misalnya dulu di Jawa Timur itu siapa itu ya? Ikut kita gitu, tapi belum terpilih. Ada mantan birokrat ya, sama buat kita. Jadi kita tidak membeda-bedakan ini mantan artis lah, ini mantan wartawan lah, ini mantan akademisi. Karena hidup kita harus kotak-kotak, sama saja. Yang punya kompetensi dan terpilih silakan. Ya itu artinya resep merekrut artis ini nggak begitu jitu. PAN itu partai inklusif. Inklusif itu terbuka. Ya, partai terbuka siapa saja. Tidak harus merekrut artis, merekrut ini nggak bisa begitu. Ya partai politik itu terbuka, sekali lagi PAN ini jalan tengah. Partai jalan tengah. Jalan tengah itu rasional, ya. Rasional, waras. Nah, itu dia. Mempersatukan agar kokoh persatuan. Dengan persatuan itu maka kita bisa berdaulat. Dengan kedaulatan itu maka kita bisa membangun, ya. Membangun, bisa ada kesetaraan, bisa ada keadilan, dan itulah cita-cita kita, ya. Indonesia itu maju bersama, keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu PAN. Asal sama visi misi platformnya, oke. Di Papua kami punya 2 anggota DPR, Katolik, Protestan. Di NTT kita punya anggota DPR walaupun sana Katolik Protestan. Nah, kemarin kami di Sulawesi Utara itu ada yang ngerjain lah, nggak usah disebut. Ya, kami sudah menang 1.800, akhirnya di PSU pemilihan suara ulang kalah 20 suara gitu. Dari menang 1.800 jadi kalah 20 suara. Nah, itulah PAN terbuka. Oleh karena itu, yang di PAN itu ada yang mantan pastor, ada yang ustadz, ada yang mantan rektor. Ada rektor itu Profesor Jan Jumaliki. Kemarin juga ketua PAN Jawa Tengah itu Yatno, Prof. Yatno, ketua forum rektor-rektor. Kenapa nggak ditanya, kok rektor maju ke PAN, kenapa harus artis? Jadi banyak di PAN itu. Ada juga mantan aktivis banyak, ada yang HMI, ada yang kami, gitu ya. Yoga itu HMI kami, gitu. Jadi berbagai latar belakang, yang penting platformnya sama, inklusif, terbuka, memperkuat persatuan, rasional, waras, dari manapun backgroundnya. Ada Muhammadiyah, ada Datul Ulama, ada Dewan Dakwah, ada Persis, ada Tarbiyah, silakan. Gitu. Target perolehan kursi nanti sekarang 44 kursi. Ya, nanti targetnya mudah-mudahan. Yakin itu Pak Zul? Insyaallah. Asal kita bekerja keras, berdoa, tujuannya mulia, insyaallah. Kita ngobrol ke tema yang lain, Zal. Soal parliamentary threshold dan presidential threshold. Itu sudah nggak bisa dirubah. Undang-undangnya sudah putus, tidak ada perubahan undang-undang. Ya udah begitu. Kami dulu berjuang 0%. Ya, Pilpres itu kalau bisa nggak ada PT-PT-an lah. Gitu. Jadi siapa saja bisa nyapres, bisa nyalon gitu. Tapi kan kami 44, ya kalah. Ya kalah, kita harus terima, itulah demokrasi. Masyarakat kan maunya 0, kami memperjuangkan 0, tapi kami kan nggak dipilih. Yang 20% menang lagi, menang lagi. Ya jangan marah, terima dong. Yang menang yang 20% kok. Kami 0, dapat 44 kursi. Ya, yang 20% menjadi pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3. Kenapa rakyat protes? Ya kalau sederhana, kalau nggak mau ya jangan dipilih dong. Pilih yang perjuangannya 0% kan gitu. Nah kalau sekarang ya nggak bisa. Kami sudah kalah,
Nah, kita harus taat kepada undang-undang. Undang-undangnya sekarang tidak ada perubahan. Jadi presiden 20, partai 4%. Sudah. Udah undang-undang. Ada yang mengusulkan sebagian. Ya nanti kalau mau pilih dulu pilihan legislatif dulu. Nggak bisa lagi, undang-undang sudah ada. Loh, kita kan konstitusional, harus patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku. Undang-undangnya tidak ada perubahan. Nah, jadi presiden 20, partai 4%. Dulu waktu diundangkan kami minta 0. Kalah, tapi pemilu kan nggak dipilih, cuma dapat 44. Yang 20 kan menang nomor 1, menang nomor 2, nomor 3. Ya rakyatnya masih milih tuh, berarti setuju. Tapi belakangan ada petinggi PAN juga mewacanakan 0% itu presiden. Kami bukan mewacanakan, dari dulu 0, tapi udah kalah. Sekarang undang-undangnya 20%. Itu rakyat harus ngerti, harus paham. PAN mengusulkan 0% itu dasarnya apa, Pak? Kalau orang mau bikin peraturan itu ada di DPR itu bikin undang-undang. Kita mau apa nih? Sekarang akan dibikin undang-undang perlindungan terhadap kekerasan seksual. Ada, kami nggak setuju. Seks bebas kami nolak keras. Tapi ada yang setuju kan? Ada juga yang setuju. Gitu. Lah tarung di DPR itu. Yang nolak apa yang setuju yang menang gitu. Kalau yang nolak seperti kami menang, ya pilih dong agar suara kami banyak. Ya, kalau yang setuju banyak, ya dia yang menang. Gitu. Begitu juga undang-undang. Kemarin kan udah dibahas. Presiden tuh 0% apa 20? Gitu. Kami 0. Yang 20 lebih banyak. Ya kalah kita. Sudah jadi. PAN mengusulkan 0% itu dasarnya apa, Pak? Karena Undang-Undang Dasar mengatakan yang mengusung presiden itu partai politik. Atau partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi yang ikut pemilu boleh ngusung gitu. Kan sederhana. 0%-nya itu berarti kan nggak ada syarat. Dia Undang-Undang Dasar tidak ada. Iya. Tapi kata MK kan itu hak DPR. Ya sudah, kita patuh saja. Kalau pilkada kan ada syaratnya juga. Ya udah disepakati juga Undang-Undang 20 juga. Itulah saya bilang demokrasi itu harusnya menghasilkan keadilan, kesetaraan, harmoni. Kok demokrasi kita menghasilkan hoax? Hasilnya kampret cebong, kecenjangan. Kenapa? Karena undang-undangnya itu tidak demokratis. Kalau undang-undang itu demokratis, sistemnya juga tidak demokratis. Akhirnya apa? Transaksional, ya kan? Pilkada 20%, presiden 20%. Jadi mana yang banyak duitnya dia yang menang. Rakyat kita juga begitu, mana kasih duit, mana kasih sembako dipilih. Tapi nanti kalau udah milih marah lagi. Kok 20 ya? Loh, kamu yang pilih kok. Kan rakyat yang pilih. Gitu. Kenapa marah? Kalau ada yang mengusulkan lagi calon dari independen yang dari seorang? Nggak bisa, undang-undang dasarnya itu dicalonkan partai politik. Itu kalau presiden nggak boleh independen. Ya. DPD mengusulkan presiden dipilih oleh MPR. Pak Zul gimana pendapatnya, Pak Zul? Undang-undangnya itu sekarang pilpres itu langsung. Ya, mau pendapat nggak pendapat, ada yang apapun nggak bisa. Undang-undang dasar itu presiden dipilih oleh rakyat langsung, diusung oleh partai politik, syaratnya 20%. Titik. Kalau mau berubah, rubah dulu undang-undang dasarnya, gitu. Rubah dulu undang-undang dasarnya, maunya apa? Nah, maunya apa itu tergantung keputusan politik. Ya, kesepakatan DPR itu nanti kayak apa, itu baru bisa dipakai. Jadi kalau sekarang nggak bisa macam-macam. Yang ada sekarang pilih presiden, kata konstitusi nih, ya dicalonkan oleh partai politik, gabung partai politik, syarat 20%, titik, udah nggak bisa apa-apa lagi. Gitu. Berarti juga nggak ada kemungkinan amandemen undang-undang? Nggak mungkin lah, iya. Kalau mau kemarin saya ketua MPR, itu aja nggak terjadi, apalagi sekarang sulit. Kemarin ada isu reshuffle kabinet katanya tanggal 8, tapi sampai sekarang, sampai berganti tahun, sampai awal Januari belum ada juga. Ya salah itu salah yang katanya. Karena reshuffle itu hak presiden. Hak presiden. Ya terserah beliau, yang ngarang-ngarang aja tanggal begini, tanggal begitu, tanggal begitu. Itu hanya presiden. Presiden reshuffle apa tidak itu beliau sepenuhnya. Gitu. Ya. Nah ini kan katanya kesempatan untuk PAN bergabung dengan pemerintah. Kami bergabung, tapi kita nggak soal reshuffle, itu hak presiden. Tetap kita dukung pemerintah, reshuffle ada atau tidak.
Itu. Katanya PAN juga Presiden membentuk wakil Menteri Sosial itu juga untuk dalam rangka mengakomodasi PAN. Waduh, saya nggak terjemah Pak Presiden, nggak itu hak beliau. Ya, mau tambah menteri, mau tambah wamen, mau kurang menteri, kurang wamen, sepenuhnya itu haknya Presiden. Tapi kami dukung agar pemerintah sukses. Pemerintah sukses, rakyat bisa lebih baik, lebih sejahtera. Itu harapan kita. Bahwa nanti ada pilpres lagi, ya kita berjuang lagi gitu. Kemarin saya nggak dukung Pak Jokowi, tapi setelah pilpres sudah dong. Masa berkelahi sama 5 tahun? Cukup sudah. Sekarang kita dukung, rakyat sudah memilih Pak Jokowi, apalagi programnya bagus. Dana desa aja saya dengar sudah 400 triliun, pandemi termasuk penanganan terbaik, ya kita sukseskan untuk rakyat. Nanti kalau pilpres lagi, pileg lagi dengan partai-partai, ya kita kompetisi lagi gitu. Jangan terus masih cebong kampret, jangan begitu. Nah, kami ingin mempersatukan, ya. Karena kalau kita ini ribut terus tuh negatif atmosfernya, saling menjelekkan, saling memaki, ngapain? Banyak PR kita. Kalau diminta kadernya jadi menteri, siap Pak Zul? Ya kita nggak berandai-andai, tapi PAN ini untuk merah putih apa aja siap. Asal untuk kemajuan Indonesia, untuk merah putih kita siap. Kita ini mendukung aja, siap terus. Siapa yang disiapkan Pak Zul? Posisi wakil Menteri Sosial ini untuk partai baru yang akan bergabung itu isyaratnya kok kayaknya PAN. Terserah, itu haknya prerogatif Presiden. Terserah beliau aja. Orang kita ini nggak dapat apa-apa, nggak ada resapel juga kita dukung terus pemerintah. Pak Zul, alasan PAN bergabung dengan pemerintahnya apa Pak Zul? PAN itu platformnya memperkuat persatuan. Ya. Dengan bersatu itu maka kita bisa fokus membangun sehingga Indonesia bisa berdaulat. Dengan berdaulat tuh maka kita bisa setara. Nah, kita tidak mau cebong kampret terus saja narasi ini. Oleh karena itu kita ingin agar PAN ini memperkuat ya. Memperkuat dalam diskusi, dalam memberikan masukan-masukan, dalam memberikan gagasan, dalam memberikan pendapat ya. Agar ini hilang nih cebong kampret. Kita ini keluarga, kita ini NKRI. Apa yang mesti kita pikirkan? Bagaimana petani itu sejahtera, nggak cuma jadi buruh tani, ya kan? Sekarang misalnya pandemi ini bagaimana agar 2022 ekonomi pulih, pendidikan. Kok kita ini 2 tahun ya masih daring, itu bisa lost learning anak-anak. Karena kalau pakai daring itu paling 20% nyantol anak-anak itu. Nah, kita usulkan agar tahun ini langsung tatap muka, full. Tidak cuma sehari 2 hari, enggak. 5 hari penuh sudah bisa tatap muka itu. Jadi konsep gagasan-gagasan itu untuk memperkuat agar kita ini bersatu. Gitu. Bahwa nanti ada pemilu lagi, ada pilihan lagi, ya enggak apa-apa, kita kompetisi lagi gitu. Keputusan PAN bergabung dengan pemerintah ini menurut saya agak telat Pak Zul. Wah, udah lama, udah mulai selesai setelah saya terpilih di Kongres. Ya kan kita Kongres itu tahun berapa ya? Tahun 2020 lah ya. Nah, udah Kongres putus, selesai terpilih saya, kita Rakernas putus langsung. Jadi sudah setahun lebih. Kenapa nggak langsung seperti teman partai lain yang di kubu seberang waktu itu? Kongres dulu. Nah, siapa saya yang jadi ketua umum, siapa jadi sekjen, wilayah-wilayah diberesi, habis itu Rakernas. Bagaimana kita keadaan begini berembuk 2 hari 3 hari diputuskan dalam Rakernas, kita memperkuat pemerintahan. Jadi memperkuat pemerintahan agar kita bisa ikut menyumbangkan pikiran, gagasan ya, agar kita sekali lagi memperkuat persatuan ini. Masa terus kita berkelahi ya, saling menista, tentu negatif energinya. Kita ingin mengembalikan energi kita positif sehingga kesetaraan, keadilan bisa kita capai. Bukan karena ditentang sama senior Anda waktu itu? Ya partai politik itu ada prosesnya, ada pergantian pengurus, nggak bisa diputuskan ketua umum sendiri. Kan orangnya banyak seluruh Indonesia. Ya perlu ada waktu gitu, nggak bisa dibilang, putus begini, itu namanya nggak bisa, itu pribadi. Kalau partai itu ada, saya partai lain juga begitu, ada prosesnya. Ya sama dengan melahirkan undang-undang kan, ada prosesnya, ada prosedurnya, nggak bisa tiba-tiba memutuskan sendiri. Ya nanti kalau yang lain nggak sepakat, nggak bisa. Karena partai ini bukan punya pribadi. Kalau PAN ini punya orang banyak, pengurus itu yang punya, anggota itu yang punya, masyarakat yang punya, bukan saya. Gitu.
Jadi harus didengar pendapatnya. Ada kabar juga Pak Zul, PAN ini bergabung dengan pemerintah untuk memperkuat dukungan proses amandemen Undang-Undang 45, terutama dalam wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ya itu rame aja dia. Kalau amandemen Undang Dasar sulit lah. Kan sudah bilang tadi ya, sulit saya kira. Kalau mau masa saya, kalau masa sekarang sulit lah. Udah ribut gitu, Golkar punya calon, PDI punya calon, Gerindra punya calon, gimana aja? Orang dari sulit. Nah, jadi untuk 2 tahun ke depan nggak iya, memungkinkan sulit, itu Pak Zul. sulit. Itu udah terlambat lah itu ya. Itu pertanyaan 2 tahun lalu boleh. Kalau sekarang nggak ada itu. Baik Pak Zul, sekarang saya ke tema masalah konflik dengan Pak Amin Rais waktu itu Pak Zul. Udah selesai, nggak ada konflik kita. PAN itu demokratis, bukan konflik. Jangan salah. Ya, nah ini beda. Kalau konflik itu mungkin kayak partai lain. Kalau kami tidak. Saking demokratisnya PAN tuh kadang-kadang kursi ikut melayang gitu loh. Itulah PAN, partai yang paling demokratis gitu. Karena PAN ini nggak ada pemilihnya. Pemilihnya rakyat, masyarakat, pengurus semua. Dulu Pak Amin lawan Pak Fatwa, dulu pernah. Dulu kalah Pak Fatwa. Itu bukan konflik, namanya demokrasi. Memang begitu di PAN. Mas Tris kompetisi juga ya, tarung dalam arti positif ya. Waktu itu dengan Pak Atta dan Pak Fuad. Seru lagi, rame lagi. Oh, rame. Memang begitu, Pak. Akhirnya menang Mas Tris jadi ketua umum. Habis itu saya maju. Oh, misalnya Pak Atta menang 6 suara di Bali. Rame juga, kursi ikut milih juga waktu itu. Itulah kami, PAN. Habis itu kompetisi lagi ya. Pak Amin mendukung Pak Ari, saya didukung Pak Atta sama Mas Tris, ya menang gitu. Ya, proses demokrasi di internal partai yang jalan. Kalau partai lain kan nggak ada yang punya kan? Ini ketua yang punya, partai ini yang punya ini gitu enggak. Kami partai yang sangat demokratis. Karena bagaimana kita mau berjuang demokrasi kalau partai kita sendiri tidak demokratis. Cuma demokrasi kami kadang-kadang kelebihan. Meja kursi sampai ikut itu dia. Jadi sampai Pak Amin Rais mendirikan partai baru itu dianggap bukan konflik? Nggak ada konflik. Seperti saya ambil contoh misalnya lahir Gerindra, lahir Nasdem, kan nggak masalah. Pak Zul ini kan besanan sama Pak Amin Rais. Kapan terakhir silaturahmi Pak Zul? Kemarin baru bulan lalu. Ya, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bahwa dulu saya dukung Prabowo. Kalau nggak Prabowo harga mati. Nggak bisa begitu. Buktinya Pak Prabowo, Sandi kan jadi menteri. Gitu. Nah masyarakat kan terus ada yang luka. Ya politik begitu. Ya politik itu nanti 5 tahun lagi ada pertarungan lagi, ada pilihan lagi gitu. Jadi jangan haram kafir, jangan begitu. Jangan cebong kabar, enggak, ini biasa saja gitu. Posisi PAN nanti dalam pemilu setelah keberadaan Partai Umat ini akan merasa terancam nggak? PAN itu tergantung pengurusnya. Ya, sekali lagi saya mengatakan, bukan tergantung partai lain. Gitu, tergantung kader-kadernya. Karena kami kan partai demokratis. Partai demokrasi itu tergantung pengurus, tergantung kader, tergantung caleg, tergantung banyak orang. Bukan tergantung ketum. Gitu. Bukan tergantung jumlah uang, enggak. Kita tergantung jumlah kader yang bekerja bareng-bareng gitu, yang bersama. PAN ini kan basis masanya Muhammadiyah, Pak Zul ya. Nah, sementara Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat juga basisnya Muhammadiyah. PAN itu terbuka. Ya, bisa dibaca aturannya. Partai inklusif terbuka. Jangan salah, saya di Papua itu punya wakil ketua DPRD nomor 2 loh. Ngalahkan PDI, ngalahkan Golkar. Jangan salah. NTT itu saya punya anggota DPR. Gitu. Di Sulawesi Utara itu saya punya 3 bupati. Gitu. Jadi dari Papua itu 2 anggota DPR saya. Padahal di sana kan Katolik Protestan. Gitu. Kami terbuka inklusif ya. Gitu. Dari Jawa Barat itu ada 2 persis ikut PAN jadi DPR dari PAN. Gitu. Pak Zul, seputar pemilu presiden 2024, PAN mau mencalonkan siapa nih Pak Zul? Partai lain sudah mulai pasang nama Pak Zul. Gak apa-apa, yang beliau banyak kan, biar aja. Ya, kami kan uangnya terbatas, jadi kita nggak pakai beliau. Uang terbatas, kami bantu masyarakat yang pandemi. Gitu ya, mending saya bantu masyarakat pandemi. Kalau teman-teman uangnya banyak mungkin ya, pasang macam-macam, ya itu terserah pilihan. Nah, kami tidak, kami keliling daerah, konsolidasi, logistik kami yang terbatas, kami berikan yang produktif, bantu masyarakat dan sebagainya.
tidak mengejar popularitas dengan itu. Bahwa teman-teman lain memasang itu, kita hormati, kita hargai. Di internal PAN kemarin ada yang mewacanakan Pak Zul dipasangkan dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Zul. Saya sama Ridwan Kamil bersahabat, teman ya. Salah satu kandidat yang bisa menjadi pemimpin nasional itu Ridwan Kamil. Dia sudah jadi gubernur, sudah jadi wali kota, pemimpin terbaik. Ada saudara Anies Baswedan dari Jakarta yang prestasinya juga internasional ya. Ada Ganjar yang sudah itu juga prestasinya luar biasa, sudah ketemu saya. Di PDI ada Ibu Puan, di Golkar ada Erlangga, sekarang Menko, kemarin ketua partai ya. Itu semua saya kira calon-calon pemimpin nasional yang akan datang. Tentu banyak lagi yang lain ya. Ada juga yang baru muncul dan sebagainya. Kita lihat saja, nanti masih ini kan baru awal 2022. Nah, tentu nanti karena undang-undangnya 20% akan mengerucut, bisa 2, bisa 3 gitu. Karena undang-undangnya nggak bisa rubah lagi. Ada yang gugat ke MK, tapi kan sudah 3 kali digugat. Kan MK kalah terus. Gitu. Jadi menurut saya undang-undang itu akan tetap seperti itu. Nah, kalau seperti itu mungkin nanti 2 calonnya. Kalau meleset-meleset mungkin paling banyak 3 ya. Tapi kemungkinan 2 menurut saya gitu. Tapi itu kan masih lama. Kalau gini hari kita bicara capres-copres terus kan publik juga marah sama kita. Ini kita lagi belum kerja, harga-harga pangan naik, harga gas naik, ini naik. Kita ngomongnya capres itu nggak simpati, nggak empati gitu ya. Pak Zul, saya kira itu obrolannya. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Wakil Ketua MPR. Dan tonton terus di interview dengan narasumber-narasumber yang lain yang lebih seru. Sampai jumpa.